Hai, saya Superinarno, sahabat kamu dalam membincang pemilu dan demokrasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu bisa dapat info-info terbaru dari sahabat kamu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsekuensi dari tidak direvisinya Undang-Undang tentang Pilkada dan Undang-Undang tentang Pemilu. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah Pilkada serentak tahun 2020 selesai, beredar informasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Bahkan beredar draft program legislasi nasional yang di dalamnya salah satunya adalah revisi terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Namun belakangan muncul bantahan dari pemerintah bahwa pemerintah tidak berencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan pilkada serentak itu. Masa sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden. Makanya sudah ditetapkan. Jelas pratikno. Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan. Imbuh dia. Pratikno merupakan Menteri Sekretaris Negara yang mewakili pemerintah dalam menyampaikan pernyataan itu terhadap media. Lalu apa konsekuensinya kalau undang-undang ini tidak dilakukan perubahan? Lalu apa konsekuensinya kalau undang-undang ini tidak direvisi? Mari kita lihat 11 konsekuensi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada tidak direvisi bagi tahun 2024. Konsekuensi ini sebenarnya bukan hal baru, mungkin saja sudah dipikirkan oleh pembuat undang-undang pada saat mereka menyusun Undang-Undang tentang Pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang tentang Pilkada. Yang pertama, Pemilu dan Pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama, yakni tahun 2024. Pemilu maksudnya pemilu legislatif, dalam hal ini pemilu DPR, pemilu DPRD, dan pemilu DPD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara Pilkada artinya pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Konsekuensi yang kedua ialah tahapan pemilu dapat dimulai pada bulan Mei tahun 2022. Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatakan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika mengacu pada tahapan pemilu 2019, maka mungkin saja pemungutan suara dilaksanakan pada bulan April tahun 2024. Tetapi dapat saja bulan Januari tahun 2024. Jika pemungutan suara dilakukan pada bulan Januari tahun 2024, maka 20 bulan sebelum Januari 2024 ialah bulan Mei tahun 2022. Konsekuensi yang ketiga, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama. Sebagaimana pemilu 2019, pemilih pada pemilu 2024 masih akan diperhadapkan pada 5 surat suara. Meskipun secara teknis mungkin saja dapat diubah sehingga jumlahnya tidak menjadi 5 lembar. Tetapi prinsipnya masih diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama untuk pemilihan DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Konsekuensi yang keempat, hasil pemilu 2019 akan menjadi acuan pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Artinya mengacu pada pemilu 2019. Dengan demikian dalam hal ini, kalau ada partai baru pada pemilu 2024 nanti, maka partai baru tersebut belum dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Konsekuensi yang kelima, tahapan pemilu dan pilkada akan beririsan. Merujuk pada pemilu 2019, pemungutan suara dilaksanakan pada bulan April. Sementara tahapan pilkada selalu dimulai kurang lebih 11 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian, kalau kita melihat hari pemungutan suara November 2024, artinya 11 bulan sebelum November 2024 ialah bulan Desember tahun 2023. Artinya jika pemilu 2024 dilaksanakan pada bulan April 2024, maka tahapan pemilu dan pilkada sepanjang Desember 2023, Januari 2024,
Februari 2024, Maret 2024, serta April 2024 akan beririsan. Itu belum termasuk kalau terdapat sengketa pada Mahkamah Konstitusi hasil pemilu 2024 dan juga jikalau terdapat putaran kedua dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan tahapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan diselenggarakan kurang lebih pada masa kampanye Pilkada 2024. Meski dalam Undang-Undang Pilkada tidak disebutkan tanggal berapa hari pemungutan suara, tetapi dalam undang-undang tersebut dengan tegas disebutkan bulan pemungutan suaranya, yakni November tahun 2024. Sementara akhir masa jabatan presiden adalah tanggal 20 Oktober. Artinya tanggal berapapun pemungutan suara Pilkada 2024 akan beririsan dengan pelantikan presiden terpilih, atau bahkan beririsan dengan penyusunan kabinet oleh pemerintahan terpilih pada pemilu 2024. Konsekuensi yang keenam, masa jabatan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota akan dimulai dan berakhir pada masa yang relatif bersamaan. Masa jabatan presiden hasil pemilu 2024 akan dimulai pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sementara gubernur, wali kota, dan bupati hasil pilkada 2024 akan dimulai pada sekitar Desember 2024 atau Januari serta Februari 2025. Artinya masa jabatan pemerintahan eksekutif mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota akan dimulai pada waktu yang relatif bersamaan, mungkin selisih 1 atau 2 bulan, dan akan berakhir pada waktu yang bersamaan pula. Konsekuensi yang ketujuh, 9 gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada 2020 hanya akan menjabat kurang dari 4 tahun. Dalam pasal 201 ayat 7 Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang pilkada dikatakan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Ada 9 gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada tahun 2020. Di antaranya Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, kalau konsisten pelantikan berdasarkan akhir masa jabatan, yakni tanggal 16 Juni 2021, maka gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada 2020 hanya akan menjabat selama 3 tahun 6 bulan. Demikian juga untuk bupati wali kota hasil pilkada 2020 menjabat kurang dari 4 tahun. Bahkan jika konsisten dengan akhir masa jabatan, maka wali kota, wakil wali kota Pematang Siantar di Sumatera Utara akan hanya menjabat kurang dari 3 tahun, tepatnya 2 tahun 10 bulan, yang akhir masa jabatannya nanti pada Februari 2022. Konsekuensi ke-8, beberapa daerah akan membayar gaji 2 orang kepala daerah sekaligus pada bulan yang sama. Akan ada masa di mana 270 daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, akan membayar gaji 2 kepala daerah secara bersamaan setiap bulan. Pasal 202 Undang-Undang tentang Pilkada mengatakan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang tidak sampai 1 periode akibat ketentuan pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, serta mendapatkan hak pensiun untuk 1 periode. Dengan demikian, pada tahun 2025 nanti, bagi kepala daerah yang masa jabatannya secara faktual belum sampai 5 tahun, mereka masih akan mendapatkan kompensasi sebesar gaji pokok setiap bulan, meskipun pada saat itu tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah. Jadi dalam 1 bulan, 2 anggaran gaji pokok kepala daerah akan dibayarkan, terlepas dari cara pembayarannya secara kumulatif sekaligus atau setiap bulan. Akan ada sekitar 371 daerah yang akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah dalam rentang waktu yang relatif panjang. Bahkan mungkin akan dijabat oleh penjabat selama 2 tahun. Akan ada 371 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 serta tahun 2023. Akan ada kekosongan kepala daerah yang definitif. Daerah-daerah tersebut sepanjang tahun 2022 sampai 2024 akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah sampai terpilihnya kepala daerah hasil pilkada tahun 2024. Konsekuensi ke-10, pencalonan pilkada 2024
akan menunggu hasil pemilu 2024. Sebagaimana ketentuan pencalonan kepala daerah dari unsur partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada, Pasal 40 ayat 1 dikatakan, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, pencalonan Pilkada 2024 baru dapat dilakukan setelah hasil pemilu DPRD ditetapkan. Konsekuensi ini membuat skema tahapan pemilu dan pilkada harus benar-benar disusun secara cermat, ketat, dan integratif. Konsekuensi ke-11, pada Pilkada 2024, setiap pemilih akan memilih 2 kepala daerah sekaligus. Setiap pemilih pada Pilkada 2024 akan memilih secara bersamaan calon gubernur wakil gubernurnya, serta calon bupati, wakil bupati, atau calon wali kota, wakil wali kotanya. Beberapa daerah pada pilkada-pilkada sebelumnya mungkin sudah mengalami skema ini, tetapi untuk Pilkada 2024, seluruh daerah akan mengalami skema mencoblos kepala daerah tingkat provinsi dan kepala daerah tingkat kabupaten kota secara bersamaan. Demikian 11 konsekuensi pemilu dan pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 kalau tidak dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Apakah konsekuensi ini berdampak positif atau negatif bagi kemajuan demokrasi kita? Anda yang berhak menilai dan menentukannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.